Halo Sobat FEB, selamat datang di program 360 episode Ekonomi. Pada program 360 ini kita akan mengupas tuntas segala fenomena ataupun istilah dalam bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen dari berbagai perspektif. Di episode Ekonomi 360 ini kita akan membahas salah satu fenomena ekonomi yang baru aja terjadi nih. Mungkin udah banyak yang tahu nih kalau bulan September kemarin Bank Indonesia baru aja kembali menurunkan BI Rate jadi 6%. Padahal terakhir kalinya BI menurunkan BI Rate adalah pada Januari 2021. Fenomena yang bisa disebut langka ini sebenarnya memiliki banyak arti dan manfaatnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih BI Rate itu? Sederhananya atau simpelnya BI Rate itu adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral demi menjaga kestabilan rupiah. Nah, BI Rate ini nantinya akan jadi acuan lembaga-lembaga keuangan seperti bank di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah. Hal ini juga termasuk dengan suku bunga pinjaman dan tabungan. Jadi, kalau misalnya BI Rate naik, perbankan diharapkan juga ikut naikin suku bunga mereka. Begitupun juga sebaliknya. Saat BI Rate turun, perbankan diharapkan juga ikut menurunkan suku bunganya. Nah, terus apa sih manfaatnya BI Rate turun dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Dengan penetapan BI Rate yang turun menjadi 6% pada September 2024 kemarin, ini menandakan banyaknya peluang yang dapat kita gunakan Sobat FEB. Mulai dari sisi kredit serta investasi. Kita mulai dulu dari sisi kredit nih. Penurunan BI Rate yang diikuti dengan penurunan suku bunga bank membuat kita bisa mendapatkan biaya yang lebih rendah ketika kita ingin mengajukan kredit untuk pembelian usaha atau konsumsi seperti beli barang atau bahkan liburan. Contohnya nih, bayangin Sobat FEB mau minjem uang untuk buka usaha kafe. Kalau sebelumnya kita pinjem sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 10%, kamu harus bayar bunga tahunan sebesar 10 juta rupiah. Namun, jika BI Rate-nya turun dan misalnya bunganya jadi 8%, bunga tahunan yang harus kamu bayar adalah sebesar 8 juta rupiah. Nah, dengan biaya pinjaman yang lebih murah, keuntungannya yang bisa kita ambil jadi lebih besar kan? Hal ini berlaku juga pada kredit di sektor properti. Karena bunga KPR yang jadi lebih rendah, biaya cicilan rumah juga jadi lebih terjangkau. Ini adalah momen yang baik untuk kamu yang ingin investasi di properti, baik rumah, apartemen, atau bahkan lahan. Selanjutnya, keuntungan buat Sobat FEB yang suka investasi saham dan obligasi nih. Dengan adanya suku bunga yang rendah, menabung tentunya bukan hal yang paling menarik, bukan? Bahkan di saat inilah banyak orang yang kemudian beralih dari nabung jadi ke investasi saham atau bahkan obligasi. Terus gimana sih penurunan BI Rate bisa ngaruh ke untungnya investasi saham? Jadi gini, dari sisi perusahaan, dengan BI Rate yang turun, biaya pinjaman untuk perusahaan juga jadi lebih rendah. Nah, artinya perusahaan bisa memperluas bisnisnya dengan biaya yang murah, yang kemudian bisa naikin laba perusahaan tersebut, dan akhirnya kalau labanya udah meningkat, harga saham perusahaan juga ikut meningkat. Terutama di sektor-sektor kayak properti, perbankan, dan consumer goods. Misalnya nih Sobat FEB mau berinvestasi di saham perusahaan properti yang tadinya tuh sulit buat dapat dana untuk proyek baru. Dengan penurunan suku bunga, perusahaan bisa minjem uang dengan biaya yang lebih rendah, sehingga proyek bisa diselesaikan lebih cepat, pendapatan naik, dan harga saham mereka mungkin juga meningkat. Nah, dari situ Sobat FEB bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Oke, kita lanjut ke obligasi. Harga obligasi yang sudah ada biasanya tuh naik saat BI Rate-nya turun. Misalnya, Sobat FEB punya obligasi dengan bunga 6,25%. Setelah BI Rate-nya turun ke 6%, obligasi yang Sobat FEB punya akan lebih menarik karena menawarkan bunga yang lebih tinggi dibanding obligasi yang baru. Sekarang Sobat FEB punya pilihan nih, bisa untuk menjual obligasi tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau terus menikmati imbal hasil yang lebih baik. Nah, Sobat FEB, itu tadi adalah beberapa peluang yang bisa kita ambil dari adanya penurunan BI Rate. Sebagai mahasiswa FEB, kesempatan ini bukan hanya untuk kita pelajari, tapi juga bisa menjadi momen untuk mulai mencoba hal baru. Misalnya, lebih memahami investasi atau bahkan memulai langkah kecil di pasar saham. Gimana nih Sobat FEB? Menurut kalian, peluang apa yang paling menarik?
Yuk manfaatkan peluang yang ada dan sampai jumpa di episode 360 berikutnya.